Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hidayatus Sa'diyah, Aldino Yoga Pratama, Siti Asaniatus Sofiah, dan Kalvina Febriani akan membacakan materi yang kami pahami selama setengah semester yang telah disampaikan oleh Bapak. Untuk materi yang pertama dari definisi desain grafis. Kata desain memiliki arti merancang atau merencanakan. Kata grafis sendiri mengandung dua pengertian. Satu, grafien Latin atau garis marka yang kemudian menjadi grafik, arts atau komunikasi grafis. Yang kedua dari kata grafisveken dari kata Belanda yang artinya pekerjaan atau cetak, yang di Indonesia menjadi grafika diartikan sebagai percetakan. Untuk pengertian desain grafis sendiri adalah pekerjaan dalam bidang komunikasi visual yang berhubungan dengan grafika atau cetakan atau pada bidang dua dimensi dan statis, tidak bergerak, dan bukan time-based image. Menurut Muhammad Suryanto dalam buku aplikasi desain grafis untuk periklanan, desain grafis didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Bidang profesi desain grafis menangani konsep komunikasi grafis perancang dan menyelaraskan unsur yang ditampilkan dalam desain. Dalam kerjanya, desainer grafis memberi brief atau pengarahan kepada ilustrator atau fotografer agar hasil yang diperoleh sesuai dengan rancangan desainnya. Pengetahuan dasar sebagai desainer grafis. Pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan oleh unsur rupa atau desain. Garis bidang, bentuk, tekstur, kontras ruang, irama, warna, dan lain-lain, serta prinsip desain dan kolom halaman. Pengetahuan dasar sebagai desainer grafis. Pengetahuan warna, lingkaran, warna, intensitas, analog, saturasi, kromatik, dan lain-lain. Dan kepekaan warna baik aditif cahaya langsung maupun subtraktif, pantulan atau pigment, pengetahuan warna monitor, RGB, dan warna untuk percetakan. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam oleh huruf atau tipografi, keluarga huruf, ukuran huruf, bobot huruf, istilah, dan dalam tipografi, dan keterampilan mengolah huruf baik secara manual dengan tangan maupun secara digital. Yang keempat, memiliki keterampilan menggambar dan kepekaan pada unsur gambar. Kategori desain grafis. Untuk yang pertama, terdapat printing, percetakan yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis. Kategori desain grafis, terdapat film termasuk TV komersial, animasi, dan multimedia interaktif. Yang kedua, identifikasi logo. AGD, Environmental Graphic Design, merupakan desain profesional yang mencakup desain industri, iklan, branding, company profile, dan lain-lain. Desain produk, pemakaian, kemasan, merchandise, dan sebagainya. Desain grafis adalah ilmu yang mempelajari dan mengembangkan bahasa visual, salah satunya untuk keperluan informasi dan komunikasi dari pelontar pesan, agar pesan dapat efektif dipahami, diterima, dan dapat mengubah sikap sasaran audiensi sesuai tujuan pemasaran. Perlu diperhatikan hal-hal
sebagai berikut. Yang pertama komunikatif, yang kedua kreatif, yang ketiga sederhana, yang keempat kesatuan, yang kelima tipografi, yang keenam tata letak, yang ketujuh navigasi. Rangkumannya adalah dalam membuat sebuah desain grafis diperlukan komponen-komponen yang menjadi dasar visual dalam memberikan peranan komunikasi secara visual. Komponen-komponen tersebut adalah titik atau dot, garis atau line, bentuk atau raut, ruang atau space, terang bayang atau gradasi, warna atau color, dan tekstur. Kemudian prinsip desain grafis. Yang pertama, komposisi. Merancang atau mendesain pada dasarnya adalah hasil penyusunan pengalaman visual dan emosional dengan memperhatikan elemen-elemen dan prinsip-prinsip desain yang dituangkan dalam satu kesatuan komposisi yang mantap. Komposisi atau composition berasal dari kata Latin yang artinya menggabungkan. Pada dasarnya, suatu komposisi merupakan penggabungan dari banyak bagian menjadi satu bentuk yang serasi. Definisi umum, suatu susunan unsur desain yang digunakan dalam perencanaan komposisi yang ditata atau di layout secara serasi atau harmoni dengan berlandaskan prinsip-prinsip desain sehingga tercapai kesatuan antara unsur-unsur desain atau total organization. Dalam menyusun unsur-unsur untuk membuat suatu karya rancangan harus mengetahui atau memperhatikan 4 dasar pokok prinsip seni dan desain berikut ini. Prinsip-prinsip ini patut dipahami untuk mendapatkan suatu pandangan yang efektif, tepat guna terhadap suatu karya seni. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan dapat dicapai dengan menampilkan unsur-unsur desain, seperti bentuk dan ukuran, warna, tekstur, dan sebagainya agar unsur-unsur yang ada dikomposisikan dengan serasi, sepadan, dan memberi kesan mantap serta tepat pada tempatnya. Secara garis besar, sifat keseimbangan dibagi menjadi 2, yaitu keseimbangan nyata dan keseimbangan tak nyata. Dalam ilmu desain, bentuk keseimbangan terbagi menjadi 2, yaitu simetris. Keseimbangan simetris terbagi dalam 2 macam, yaitu axial balance. Berdasar garis sumbu, bentuk yang sama, posisi letak, ukuran, warna, dan lain-lain. Dalam 2 ruang, kiri, kanan, atas, bawah, sebagai garis sumbu, dan radial balance, berdasarkan titik sumbu. Keseimbangan bisa terjadi baik secara fisik maupun secara optis. Untuk menghayatinya, banyak diperlukan suatu titik atau sumbu khayal, guna menentukan letak objek yang akan disusun menurut prinsip keseimbangan. Kemudian asimetris, memiliki sifat informal balance. Karena bagian-bagiannya, entah itu posisinya, letaknya, ukurannya, warnanya, atau lainnya, dirancang variatif untuk pencapaian kedinamisan, namun memiliki kesan sama, berat, atau seimbang. Lanjut, Mas. Kemudian irama atau gerakan, merupakan upaya memvisualisasikan unsur gerak pada media grafis yang statis. Penampilan gerak ini dilakukan untuk mendapatkan unsur dinamis dalam menambah nuansa penekanan yang informatif. Untuk itu, unsur gerak tidak selalu ditampilkan dalam visual yang ikonik, tetapi juga permainan psikologi visual yang dapat menggerakkan mata pengamat. Secara psikologi, mata manusia akan mengarah dari unsur warna yang gelap ke terang, dan atau dari area yang kompleks ke area yang sederhana atau simpel. Kemudian perbandingan atau proposisi. Suatu perbandingan antara suatu unsur atau materi yang satu dengan yang lain berhubungan dengan ukuran dan bentuk bidang yang akan disusun untuk menunjukkan ukuran perbandingan bagian-bagian atau keseluruhan antara serangkaian unsur yang dikomposisikan. Perbandingan merupakan salah satu prinsip yang menentukan baik tidaknya suatu komposisi atau struktur atau susunan dan seterusnya dalam mewujudkan bentuk bisa merupakan perbandingan ukuran.
Perbandingan posisi ataupun perbandingan ruang atau space yang berelasi dengan satuan ukuran, panjang, lebar, dan tinggi. Lanjut. Kemudian kesatuan. Keserasian adalah prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan di antara unsur-unsur desain lainnya. Penggabungan elemen-elemen atau unsur-unsur desain dengan memperhatikan keseimbangan, irama, perbandingan, dan semuanya dalam suatu komposisi yang utuh agar nikmat untuk dipandang. Semua hal yang membentuk suatu rancangan harus ada hubungannya satu sama lain dengan seluruh rancangan sehingga memberi kesan menjadi satu, hubungan atau ikatan antar unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya, sebagai suatu bentuk yang tak dapat dipisahkan. Proses rancangan desain grafis. Proses perancangan grafis secara umum yaitu ada konsep, media, ide atau gagasan, prinsip data dan perancangan, revisi, final artwork atau FA, dan produksi. Yang pertama, ada konsep. Konsep adalah hasil kerja berupa pemikiran yang menentukan tujuan, kelayakan, dan sasaran yang dituju. Konsep bisa didapatkan dari pihak non-grafis, antara lain ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam visual dalam bentuk, warna, tipografi, dan seterusnya. Selanjutnya, B. Media. Untuk mencapai kriteria kesasaran yang dituju, diperlukan studi kelayakan media yang cocok dan efektif untuk mencapai tujuannya. Media bisa berupa cetak, elektronik, luar ruangan, dan lain-lain. Sangat tidak efisien apabila semua media dipakai karena selain mubazir juga sangat menghabiskan biaya. Selanjutnya, C. Ide atau gagasan. Untuk mencari ide yang kreatif diperlukan studi banding, literatur, wawasan yang luas, diskusi, wawancara, dan lain-lain agar desain bisa efektif diterima sasaran dan membangkitkan kesan tertentu yang sulit dilupakan. Selanjutnya, D. Persiapan data dan perancangan. Data berupa teks atau gambar terlebih dahulu harus kita pilih dan seleksi. Apakah data itu sangat penting sehingga harus tampil atau kurang penting sehingga harus dapat ditampilkan lebih kecil, samar, atau dibuang sama sekali. Data dapat berupa data informatif atau data estetis. Data informatif bisa berupa foto atau teks dan judul. Data estetis dapat berupa bingkai, background, efek garis-garis, dan bidang. Untuk desain menggunakan komputer dan harus dalam format digital atau soft copy. Oleh karena itu, peralatan yang diperlukan untuk mengubah data analog ke digital seperti scanner dan kamera digital akan sangat membantu. Selanjutnya, tugas desainer adalah menggabungkan data informatif dan data estetis menjadi suatu kesatuan yang utuh. Tujuan desain grafis adalah untuk mengkomunikasikan karya secara visual. Oleh karena itu, jangan sampai estetik mengorbankan pesan atau informasi. Selanjutnya, E. Revisi. Revisi dilakukan apabila tidak adanya kesesuaian dari apa yang sudah direncanakan dan ada beberapa perubahan lainnya. Dalam melalui proses revisi ini, sikap dan mentalitas seorang desainer grafis sangat menentukan keberhasilan proses. Hal ini tentunya terkait dengan sejauh mana desainer dapat melihat dari sudut pandang klien terhadap permintaan solusi visual mereka. Selanjutnya ada final artwork atau FA. FA adalah materi final desain yang sudah approve atau disetujui oleh klien untuk dilanjutkan ke bagian produksi cetak. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain ukuran artwork, balance dan crop marks, font atau TTF, resolusi atau DPI, mode warna, image link, format file dalam bentuk PDF, TIFF, dan JPG. Selanjutnya, G. Produksi. Setelah desain selesai, sebaiknya lebih dahulu di-proofing atau di-print preview hasil cetak mesin sebelum diperbanyak, untuk memastikan kesesuaian warna dan hasil cetak. Jika tidak ditemukan kesalahan apapun, desain siap untuk diperbanyak atau dicetak.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.